Eh, Kemudian mu'alif melanjutkan, yaitu tentang pembahasan haudun Nabi atau telaga, ya, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mimma yajibu aidon ayya'lama anna lahu haudon wa annahu Shallallahu Alaihi Wasallam yashfa'u fi faslil qada'i wa hadhihi syafa'atu mukhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang selanjutnya, ya, akidah sam'iyah yang selanjutnya adalah wajib bagi kita umat Islam mengetahui, ya, bahwa Nabi Muhammad di akhirat nanti itu punya sebuah telaga, haud, telaga yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Haudun Nabi, kita menyebutnya haudun Nabi SAW. Ini keyakinan kita, ya, yang harus kita yakini. Meskipun kalau kita tidak meyakini, ini tidak sampai pada titik kufur, ya, tapi paling tidak ini wajib diketahui oleh umat Islam, ya, bahwa Nabi Muhammad itu punya telaga, ya. Nah, telaga Nabi ini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani diberikan beberapa catatan, ya, diberikan beberapa penjelasan bahwa telaga Nabi ini luasnya, ya, itu lebih luas dari jarak antara Makkah dan tempat terbit matahari. Bayangkan, ufuk. Tempat terbit matahari di mana, ya, ufuk timur ibaratnya begitu. Dan maka itu katanya lebih besar dari itu. Telaga Nabi itu. Telaga Nabi Muhammad itu punya luas ya, lebih luas daripada jarak antara Makkah dan ufuk timur, kira-kira begitu, ya. Ab'adu min Makkah ila matla'i syamsi, lebih jauh, ya, lebih luas daripada jarak itu. Kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya haudun Nabi SAW. Dan bahkan menurut Syekh Nawawi Banten memberikan catatan tambahan bahwa di telaga Nabi itu terdapat aniyatun, wadah-wadah, mangkuk-mangkuk atau wadah, ya, sebanyak bilangan bintang di langit. Bisa kita bayangkan berapa juta atau berapa juta wadah, ya, berapa juta atau berapa puluh juta gelas, begitu, kira-kira begitu, ya, kalau kita ilustrasikan di kita itu gelas, ya. Karena kan nanti haudun Nabi ini kita yakini umat manusia akan meminum air dari haudun Nabi ini. Minumnya ya pakai wadah-wadah itu. Ya. Ya, jadi ada wadah sebanyak bilangan bintang di langit. Kita nggak tahu berapa jumlah. Saking banyaknya wadah-wadah itu sehingga diserupakan dengan bilangan bintang di langit. Dan kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani melanjutkan bahwa warna air telaga Nabi itu katanya macam-macam, ya. Air yang ada di telaga Nabi itu
warna dan rasanya itu sama dengan seluruh minuman yang ada di surga. Jadi kalau di surga misalnya kalau di surga misalnya ada 100 jenis minuman yang berbeda-beda rasa, maka di Haudun Nabi juga sama. Ya. Bisa kita bayangkan betapa indahnya telaga itu ya. Betapa indahnya telaga itu. Nah, inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya, bahwa kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti itu memiliki telaga, yang mana telaga ini adalah telaga yang sangat luar biasa. Jadi nanti seluruh umat manusia gitu akan punya kemampuan untuk bisa meminum air di telaga ini. Jadi setelah umat manusia lelah dari alam mahsyar begitu. Karena di alam mahsyar kan seringkali digambarkan, di alam mahsyar itu semua orang lelah karena memikirkan nasibnya sendiri gitu. Nah, setelah mereka lelah ya dari alam mahsyar ini, kemudian umat manusia digiring menuju alam selanjutnya ya, menuju hisab, menuju syirat dan seterusnya. Nah, sebelum menuju syirat maka ada Haudun Nabi. Dan seketika umat manusia yang sudah lelah di alam mahsyar ini meminum air yang ada di Haudun Nabi itu menjadi segar kembali, menjadi dahaganya hilang seketika ya, dan tidak akan pernah lagi merasa haus gitu. Nah, ini kelebihan dari Haudun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pendapat Imam Al-Qurtubi, ya, ini menarik, bahwa menurut Imam Qurtubi, Nabi Muhammad itu punya 2 telaga. Satu telaga itu ada sebelum syirat. Nah, telaga yang satu lagi itu ada setelah syirat. Ya. Setelah syirat. Jadi setelah di alam mahsyar, kemudian nanti akan ada syirat ya. Nah, sebelum syirat itu nanti ada Haudun Nabi. Jadi sebelum melintas ke syirat ibaratnya, umat manusia bisa meminum Haudun Nabi. Nah, setelah selesai dari syirat, nanti juga ada lagi haud yang satu lagi. Nah, ini menurut pendapat Imam Al-Qurtubi. Ya. Tapi meskipun begitu, menurut Imam Sanusi, ya, yang pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu, menurut Imam Sanusi adalah Nabi hanya punya 1 telaga saja, menurut Imam Sanusi. Oke, kemudian selain keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu di akhirat nanti punya telaga, ya, atau kita seringkali membahasakannya telaga Kausar ya. Telaga Kausar itu sebetulnya nama lain ya dari Haudun Nabi, gitu. Kausar itu namanya. Nah, selain itu juga umat Islam wajib mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat dalam pasal qadha. Apa sih pasal qadha itu? Ya, sebelum ke syafaat nanti ada pasal. Pasal qadha itu adalah sebuah fase di akhirat di mana semua umat manusia di situ akan diputuskan. Ya, akan diputuskan
mau ke surga atau neraka. Itu namanya faslul qada. Ya, mungkin kalau di kita itu ya, itu mungkin putusan lah ya, putusan hakim kira-kira begitu ya. Itu namanya faslul qada. Jadi faslul qada itu merupakan fase di mana semua umat manusia akan menerima keputusan akhir dari rangkaian perjalanan di akhirat. Dari mulai alam mahsyar, hisab, mizan, sirat, dan seterusnya. Nah, itu akan berakhir di faslul qada. Jadi faslul qada itu adalah penentuannya lah. Nah, menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, wajib hukumnya kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu nanti akan memberikan syafaat. Ya, memberikan bisa dikatakan pertolongan atau rekomendasi, kira-kira begitu ya. Memberikan pertolongan, memberikan rekomendasi gitu, bagi orang untuk bisa masuk surga. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita mengenal dengan nama syafaatul uzma. Karena apa? Karena disebut syafaatul uzma karena memang yang bisa menerima syafaat ini bukan hanya umat orang-orang yang beriman, tapi juga seluruh umat manusia yang pernah hidup di dunia ini bisa menerima syafaatul uzma. Ya. Kan diceritakan bahwa ini sebetulnya sudah ada ya kisah-kisah atau riwayat-riwayat tentang bagaimana syafaatul uzma itu bisa ada ya. Diceritakan nanti semua umat manusia ketika fasal qada itu sangat gelisah ya, tidak terbayang gelisahnya seperti apa karena akan diputuskan ya, keputusan mau ke surga atau ke neraka. Maka semua umat manusia ini butuh akan syafaat, butuh akan pertolongan. Ya. Karena semua manusia merasa dirinya punya dosa, merasa dirinya punya salah. Dan ingin ada pertolongan, ingin ada rekomendasi, kira-kira begitu, agar dosanya itu diampuni oleh Allah. Kemudian seluruh manusia bertanya, siapa yang bisa memberikan syafaat? Ya. Nah, ada sebagian dari umat manusia, wah ini harus datang kepada para nabi, karena para nabi dan rasul ini adalah orang-orang terdekat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka digiring, ada yang berpendapat, kita datang kepada Nabi Adam. Siapa tahu Nabi Adam bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan rekomendasi agar dosa-dosa umat manusia ini bisa diampuni. Maka kan semua umat manusia datang kepada Nabi Adam. Ya. Kalau di kita kan sering dinyanyikan, bringsa kabeh jalma. Lumpang naka Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat. Gitu. Jadi semua umat manusia berjalan menuju Nabi Adam. Harapannya hanya satu, meminta pertolongan dan syafaat agar Allah bisa mengampuni dosa-dosa umat manusia ini dan kemudian memasukkan ke surga. Tapi ternyata ya, ketika sudah sampai dan bertemu dengan Nabi Adam, ya, diriwayatkan bahwa ternyata Nabi Adam juga tidak bisa memberikan syafaat. Kata Nabi Adam, lastu hunaka, inni qad akhrajtu minal jannah bi khoti'atin. Jangankan memberikan syafaat, kata Nabi Adam kepada seluruh umat manusia yang minta syafaat tadi. Jangankan untuk memberikan kalian syafaat, aku pun punya dosa, kata Nabi Adam. Karena aku, kata Nabi Adam, keluar dari surga itu atas dasar kesalahanku. Jadi aku pun mikirin sendiri-sendiri. Ya, boro-boro bisa memberikan syafaat dan pertolongan, aku pun masih punya dosa yang
Aku sendiri juga tidak tahu, kata Nabi Adam, bisa diampuni atau tidak. Karena aku keluar dari surga itu karena kesalahan. Kemudian Nabi Adam memberikan saran. Coba kalian umat manusia datangi Nabi Nuh. Ya. Karena Nabi Nuh itu adalah awalul mursalin. Kira-kira begitu ya. Maka semenjak dari situ bringsa kabe jalma gitu ya. Lempang naka Nabi Nuh minta tulung jeung syafaat. Sama tujuannya. Setelah menerima saran dari Nabi Adam, kemudian mereka berangkat semua ke Nabi Nuh. Dan ternyata Nabi Nuh pun sama. Jangankan memberikan kalian syafaat, kata Nabi Nuh. Ya. Aku pun sama. Punya dosa. Punya dosa yang aku sendiri tidak tahu Allah akan mengampuni atau tidak. Kira-kira begitu. Karena kata Nabi Nuh dulu, aku dulu berdoa dan doaku ini ternyata menenggelamkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Itu gara-gara doaku, kata Nabi Nuh. Aku pun punya dosa. Ini mungkin kejadian ketika banjir bandang itu ya, banjir Nuh itu. Itu kan atas dasar doa Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa, kemudian datang banjir dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini kemudian tenggelam, kecuali Nabi Nuh dan para pengikutnya. Jadi atas dasar itu Nabi Nuh tidak mampu memberikan memberikan umat manusia syafaat dan pertolongan. Karena Nabi Nuh pun merasa aku juga punya dosa yang aku sendiri tidak tahu Allah akan mengampuni atau tidak. Lalu kemudian Nabi Nuh memberikan saran, ya sudah kalian datang saja kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah, kekasih Allah. Punya gelar khusus kekasih Allah. Akhirnya semuanya, kalau orang Sunda bilang ngabring ke Nabi Ibrahim, minta tulung jeung syafaat. Gitu kan. Nah, datang ke Nabi Ibrahim, kemudian seluruh umat manusia menyatakan permintaannya, wahai Nabiullah Ibrahim, kami meminta syafaat dan pertolongan karena Anda adalah Khalilullah. Tapi ternyata apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, jangankan memberikan kalian syafaat, aku pun sama. Ya, aku pun sama, punya salah, punya dosa. Itu. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan aku dulu punya salah karena pernah berbohong. Ya, ini kan kisah ini sudah pernah dikisahkan ya, bahwa Nabi Ibrahim itu pernah bohong, tapi bukan berarti bohong untuk urusan yang tidak benar ya. Ketika Nabi Ibrahim berkata inni sakim gitu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim berkata bal fa'alahu kabiruhum ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim juga dikisahkan pernah berkata kepada istrinya innaha ukhti. Jadi Nabi Ibrahim ternyata merasa aku pun punya dosa. Jangankan untuk memberikan kalian syafaat, aku pun masih banyak dosa. Aku pernah ini, pernah itu. Jadi disebut semua dosa-dosa yang menurut Nabi Ibrahim itu sulit untuk diampuni begitu ya. Coba setelah itu Nabi Ibrahim memberikan saran, coba kalian datangi Nabi Isa. Maka setelah ada saran dari Nabi Ibrahim, umat manusia kemudian berbondong-bondong ya menemui Nabi Isa. Karena Nabi Isa ini ruhullah. Ya. Itu Nabi Musa terlebih dahulu ya. Kemudian mendatangi Nabi Musa karena Nabi Musa ini punya gelar kalamullah atau punya gelar
ya kalamullah ya. Tuh. Karena dulu Nabi Musa pernah secara langsung ya di dalam ayat Al-Qur'an itu wa kallamallahu Musa taklima. Jadi atas dasar ayat itu kemudian Nabi Musa diberi gelar kalamullah karena Allah pernah berfirman secara langsung kepada Nabi Musa. Gitu. Maka digelari kalamullah. Coba kalian pergi, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa. Karena Musa itu kalamullah. Akhirnya berbondong-bondonglah kepada Nabi Musa. Seluruh manusia menemui Nabi Musa dan menyatakan permintaannya ingin meminta pertolongan dan syafaat. Tapi ternyata Nabi Musa pun sama. Ya, jangankan untuk memberikan kalian syafaat, kata Nabi Musa. Aku pun sama. Masih banyak dosa, kata Nabi Musa. Bahkan diriwayatkan Nabi Musa sampai mengatakan, aku dulu pernah membunuh seseorang tanpa hak. Ya. Aku dulu pernah membunuh seseorang tanpa hak. Ini mungkin di yang kisah dulu Nabi Musa ya, yang kemudian sangat terkenal dengan kisah dengan Nabi Khidir itu. Ya, jadi Nabi Musa dikisahkan ketika itu pernah membunuh seseorang yang diyakini orang itu akan kufur ketika sudah dewasa. Ya, jadi Nabi Musa merasa pernah berdosa. Jangankan untuk memberikan kalian syafaat, aku sendiri pun tidak tahu apakah dosa dulu aku pernah membunuh itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kalian datangi Nabi Isa, kata Nabi Musa itu. Diberi saran. Akhirnya datanglah semua umat manusia kepada Nabi Isa, ya. Berbondong-bondong seluruh umat manusia ingin meminta syafaat dan pertolongan. Namun akhirnya Nabi Isa pun sama. Tidak bisa, aku tidak bisa memberikan kalian syafaat dan pertolongan. Karena aku pun masih bergelimang dosa. Kata Nabi Isa, gara-gara aku. Kemudian banyak orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah, ilahaini. Ya. Gitu. Jadi karena memang karena Nabi Musa dan Nabi Isa dan ibu Nabi Isa yaitu Maryam, banyak orang yang menganggap bahwa banyak orang yang berkeyakinan bahwa Nabi Isa dan ibundanya ini adalah dua Tuhan, ya ilaha ini. Lalu kemudian atas dasar itu Nabi Isa merasa ini gara-gara aku gitu ya. Gara-gara aku banyak orang yang kemudian menjadikan aku dan ibuku itu dua Tuhan. Ya, ini dosaku, kata Nabi Isa. Aku tidak tahu apakah Allah akan mengampuni dosa ini atau tidak. Jangankan untuk memberikan kalian pertolongan dan syafaat. Aku pun tidak yakin Allah akan mengampuni kalian. Kira-kira begitu ya. Setelah itu baru Nabi Musa menyarankan kepada seluruh umat manusia yang berbondong-bondong itu untuk menemui Nabi Muhammad. Coba kalian datangi Nabi Muhammad. Muhammad adalah Sayyidul Mursalin. Coba kalian datangi. Akhirnya berbondong-bondonglah seluruh umat manusia mendatangi Nabi Muhammad, ya. Dan kemudian setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad menerima permintaan itu. Menerima permintaan seluruh umat manusia yang ingin diberi pertolongan, ingin diberi syafaat. Lalu kemudian Nabi Muhammad diriwayatkan menyebut ummati. Aku terima umatku. Permohonan. Izinkan aku untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud. Ya, sujud, setelah sujud, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh, "Hai Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'saka."
angkat kepalamu. Aku sudah izinkan, aku sudah izinkan, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kamu bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat, memberikan rekomendasi agar umatmu yang bisa selamat itu bisa selamat dari api neraka. Ya, nah, oleh karena itu, semenjak dari situ, akhirnya Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat bagi umat-umatnya, bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad, ya, dan bisa memberikan rekomendasi. Ibaratnya kalau misalkan kata Nabi Muhammad, ini orang ini dosanya bisa diampuni, maka Allah akan mengampuni. Yang tadinya dia ahli neraka, bisa jadi setelah ada syafaat dari Nabi Muhammad, maka bisa berbalik, dia akan menjadi ahli surga. Nah, inilah yang dimaksud syafaat. Ya. Nah, akhir cerita, syafaat inilah yang kemudian disebut syafaatul uzma. Syafaat yang sangat agung, yang sangat besar, karena bukan hanya orang-orang beriman yang menerima itu, bukan hanya orang-orang muslim yang menerima itu, tapi seluruh umat manusia bisa mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad. Nah, bahkan menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, setelah adanya syafaatul uzma ini, maka selain Nabi Muhammad seperti para aulia, para ulama, para solihin, ini juga bisa memberikan syafaat bagi orang lain. Ya. Dengan catatan, syafaat dari para aulia, ulama, solihin, ya, syuhada, ini bisa diberikan ketika sudah ada syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kita meyakini bahwa nanti para wali itu bisa memberikan syafaat, para ulama bisa memberikan syafaat jika Allah mengizinkan. Para solihin, para syuhada juga bisa memberikan syafaat, dengan catatan syafaat-syafaat dari solihin, aulia, dari ulama itu diberikan, ya, ketika sudah ada syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Inilah yang kemudian disebut syafaatul uzma. Wa hadhi syafa'ah muhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaatul uzma ini hanya khusus milik Nabi Muhammad SAW. Tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga banyak hal yang bermanfaat, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.